Kembali lagi bersama saya Julian Syah. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, dan salam semangat. Sebelum melanjutkan pada video kali ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang amarah. Dan ingatlah 3 hal berikut ketika Anda ingin atau sedang marah. Pertanyaannya, siapa sih di dunia ini dan di zaman yang seperti ini yang tidak pernah marah? Pasti semua orang pernah marah. Karena untuk menahan suatu amarah itu dibutuhkan suatu keberanian dalam diri maupun batin agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar yang bisa menyinggung orang yang sedang kita marahin. Baik, langsung saja. 3 tips itu adalah yang pertama, ingatlah banyak orang yang penghormatan pada dirinya itu turun karena dalam perasaan marah dia meliarkan dirinya. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang itu marah, dia tuh emosinya tuh sangat liar. Apapun yang ingin diutarakannya tuh, jika dia tidak bisa mengontrol diri, dia akan terus berkata-kata sehingga mungkin akan menyakitkan bagi orang yang mendengarnya, maupun bagi orang lain yang sedang mendengarkan dia marah. Itu akan berdampak sangat buruk, sangat negatif terhadap diri kita ke depannya, karena itu akan menurunkan kualitas atau branding personal kita kepada halayak umum. Jadi ingatlah bahwa dengan meliarkan emosi kalian ketika marah, itu akan menurunkan penghormatan pada diri kalian. Tips yang kedua, hanya orang yang sombong yang bisa marah dengan kasar. Karena apa? Karena orang-orang sombong itu pasti berpikir dirinya lah yang terhebat, dirinya lah yang paling bisa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, karena ada kesombongan dalam pikiran dia, ada kesombongan dalam hati dia, jadi dia dengan seenaknya berkata-kata kasar kepada orang yang mungkin levelnya berada di bawah, entah dalam taraf intelektual ataupun taraf kehidupan sosialnya maupun kehidupan ekonominya maupun perbedaan jenjang karir. Itu dia akan tidak segan-segan untuk marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jadi apabila kalian menemui orang yang marahnya sampai mengeluarkan kata-kata binatang ataupun tidak polite, tidak sopan gitu, pasti dia itu terdapat kesombongan dalam hati kecil dia. Dan yang ketiga adalah marah yang anggun atau marah yang berintelektualitas. Itu adalah marah yang menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Maksudnya kayak gimana? Kita boleh marah, tetapi marahlah ya dengan anggun, dengan menonjolkan kewibawaan pada diri kita. Sebagai contoh, marahnya orang-orang besar, marahnya orang-orang yang world class community, jika mereka marah, tidak mungkin mereka sampai mengejudge orang lain itu buruk. Tetapi jika dia marah, pasti melakukan suatu intonasi tekanan pada kata-katanya, seperti memanggil nama Anda dengan nama lengkap. Dan tidak, biasanya kan kalau orang biasa tidak marah itu memanggil nama Anda dengan ya nama biasa gitu. Tetapi beda dengan ketika orang itu sedang marah kepada Anda. Pasti dia kalau dia tuh orang yang berintelektualitas dan marah dengan anggun, tujuannya untuk marah tapi menghormati kalian juga, pasti dia akan memanggil nama lengkap kalian. Seperti contoh, misal atasan saya biasa mengambil saya Julian. Misal, Julian, kamu harus mengerjakan laporan ini ya sesuai deadline kayak gitu. Tetapi pada deadline yang sudah ditentukan, saya tuh teledor tidak mengerjakan laporan itu misalnya. Dan marahnya direktur saya maupun atasan saya itu bisa dengan memanggil nama lengkap saya seperti Dwi Julian Fahrudinsah. Kenapa Anda tidak mengerjakan deadline sesuai instruksi yang telah diberikan?
Nah, itu tuh ada perbedaan gitu. Pasti kalau misal seseorang memanggil nama lengkap kita, pasti itu tandanya dia sedang marah. Nah, itu salah satu contohnya orang-orang world class community itu atau orang-orang yang telah sukses di bidangnya marah dengan orang lain. Jadi kalau marah itu hormatilah diri Anda dan hormatilah orang lain. Karena kalau misal kita itu tadi marah dengan liar, mengeluarkan kata-kata kasar, bukan malah orang yang kalian marahin itu respect kepada kalian, tetapi malah kalian menjatuhkan penghormatan pada diri kalian dan kewibawaan kalian bisa hilang. Nah itu, apalagi kalau case-nya seorang atasan atau manajer kepada bawahan ya, itu pasti di depan mereka atau di depan atasannya dimarahin diem-diem aja gitu. Tapi di belakang manajer itu pasti apa ya, para karyawan yang dimarahin itu pasti membentuk suatu grup sendiri dan membicarakan bosnya gitu. Meskipun itu hal yang wajar, menjadi seorang pemimpin kan harus bisa diomong juga, harus tahan dengan omongan. Tetapi itu juga menimbulkan apa ya, menimbulkan rasa yang negatif terhadap karyawan kalian. Bisa jadi karyawan kalian tiba-tiba resign gitu karena tidak tahan dengan sikap amarah kalian yang liar-liar seperti itu. Dan ketika Anda ingin marah, tanyakan dua hal ini pada diri kalian. Yang pertama, tanyakan pada diri dan hati nurani kalian seperti ini. Masa sih orang yang besar, orang yang sukses, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kok marahnya seperti orang kecil? Kan itu sebagai seorang yang mungkin memiliki intelektual yang mumpuni atau memiliki tingkat pendidikan yang berkecukupan, pasti dia tuh bakal berpikir berulang kembali. Jika marah, masa sih orang yang besar ataupun orang yang lulusan sarjana misal kok marahnya seperti orang SMA, kok marahnya seperti orang yang kecil seperti itu. Jadi itu bisa untuk menahan emosi kalian gitu ketika ingin mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Jika kalian ingat siapa diri kalian, itu pasti bakal kerem dengan sendirinya. Dan yang kedua, tanyakan pada diri sendiri seperti ini. Masa sih orang yang beradab marahnya kok seperti orang yang tidak berakhlak? Nah, itu. Soalnya kan pasti kalian diajarkan untuk bertata krama, untuk memiliki adab sopan santun. Tetapi jangan karena hal sepele yang membuat kalian itu marah, kalian tuh menjadi seperti orang yang kehilangan akhlak, menjadi orang yang tidak berakhlak. Nah, itu tuh akan sangat menurunkan kewibawaan dan penghormatan pada diri kalian. Nah, mungkin seperti itu tips-tipsnya, dan ingatlah poin-poin tadi ketika Anda ingin marah ya. Saya ulangi lagi, yang pertama, ingatlah banyak orang yang penghormatan pada dirinya itu turun karena dalam perasaan marahnya dia meliarkan diri. Yang kedua, hanya orang yang sombong yang bisa marah dengan kasar. Yang ketiga, marahlah dengan intelektualitas dan dengan keadaan yang elegan dan anggun, dengan cara menghormati diri kalian sendiri dan menghormati orang lain yang kalian marahin. Dan tips tambahan, jika kalian ingin atau sedang ingin marah, tanyakan pada diri kalian sendiri, masa sih yang namanya orang besar kok marahnya seperti orang kecil? Dan yang kedua, masa sih orang yang memiliki adab, orang yang beradab, kok marahnya seperti orang yang tak berakhlak? Nah, seperti itu. Terima kasih, cukup sekian sharing-sharing singkat dari saya, Julian Syah. Jika ada komentar, bisa tulis di bawah ataupun langsung DM langsung kepada saya @dwi_fahrudin di IG. Selamat sukses, selamat sehat, dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.